Selamat siang Pak, kami dari PR02. Di sini saya Griselda Tabita Natania Utahayan dengan NIM 12S24026 bersama dengan PR saya. Saya Nicholas Julian Grace Butar-Butar dengan NIM 12S24038. Jadi di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari vlogoritem ujian praktik kami kali ini Pak. Nah di sini tentang mengenai perhitungan performasi UCOK ini Pak. Jadi di sini kami akan menghitung IPS atau indeks prestasi semesternya sama IPK-nya Pak. Nah pertama-tama sebelum kami menjelaskan mengenai vlogoritem yang telah kami buat, teman saya Nicholas akan membacakan mengenai ritmi atau persoalan yang telah diberikan. Baik Pak, di sini ada soal yang diberikan. Setiap semester UCO akan mendapatkan nilai performanya setiap mata kuliah yang diikutinya. Performa setiap mata kuliah kemudian berkontribusi langsung pada pencapaian semester yang dikemas dalam satuan IPS atau indeks prestasi semester. Pada akhir masa studi, performa UCO akan dihitung dan dikemas dalam satuan IPK dalam kurung indeks prestasi kumulatif. Untuk menghitung performa mata kuliah digunakan formula kredit dikali nilai angka. Kredit dikemas dalam satuan SKS dalam kurung satuan kredit semester. Sementara nilai angka menunjukkan tingkat pencapaian pada skala 4 di Institut Teknologi Del dan di perguruan tinggi pada umumnya. Nilai diberikan dalam bentuk huruf dalam kurung nilai huruf. Selanjutnya, pada saat akan digunakan untuk menghitung performa, nilai huruf akan dikonversi menjadi nilai angka. Konversi yang berlaku di Institut Teknologi Del adalah sebagai berikut. Yang pertama, A menjadi 4,0. Yang kedua, AB menjadi 3,5. Yang ketiga, B menjadi 3,0. Yang keempat, BC menjadi 2,5. Yang kelima, C menjadi 2,0. Yang keenam, D menjadi 1,0. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, E menjadi 0,0. Dengan demikian, jika pada suatu mata kuliah dengan kredit 4 SKS diperoleh nilai huruf AB, maka dapat diperhitungkan performanya adalah 4 kali 3,5 atau 14,0. UCO selalu menarget performa tinggi. Di setiap awal semester, UCO biasanya mengestimasi upaya yang perlu dilakukan untuk setiap mata kuliah, sehingga dapat diperkirakan performa yang akan dicapai. Strong point UCO adalah pada mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman dan analisis. Beranjak dari sana, UCO kemudian ingin mengembangkan sebuah solusi untuk membantunya dalam menghitung performa setiap mata kuliah yang ditempuhnya. Solusi yang UCO harapkan akan menerima sepasang masukan untuk setiap mata kuliah, yakni kredit dan nilai huruf. Solusi kemudian akan menghitung performa mata kuliah dan menampilkannya dalam satu baris keluaran.
Performa ditulis dalam format desimal. Solusi dapat menerima lebih dari sepasang masukan. Meski demikian, solusi akan selalu memproses sepasang demi sepasang. Untuk menghentikan, Uco akan memberikan triple dash pada kredit dan nilai huruf. Baru di inputnya nanti Pak akan ada solusi yang Uco harapkan akan menerima sepasang masukan untuk setiap mata kuliah, yakni kredit dan nilai huruf. Solusi dapat menerima lebih dari satu pasang masukan. Meski demikian, solusi akan selalu memproses sepasang demi sepasang. Untuk menghentikan, Uco akan memberikan triple dash pada kredit dan nilai huruf. Berikut nanti input yang akan dibuat Pak. Kemudian outputnya, solusi kemudian akan menghitung performa mata kuliah dan menampilkannya dalam satu baris keluaran. Untuk menghitung performa mata kuliah, digunakan formula kredit dikali nilai angka. Performa ditulis dalam format desimal. Baru ini example yang pertama Pak. Nanti di sini akan dimasukkan yang pertama kreditnya 4 dan grade-nya A. Lalu triple dash dan outputnya akan menghasilkan ini Pak. Kemudian setelah kami membaca soal berikut, kami akan mempraktikkannya ke dalam atau membuatnya ke dalam program Vlogarithm. Di Vlogarithm ini Pak, kami pertama-tama membuat variabel string untuk grade, variabel names grade dan credits. Kemudian di sini kami menambahkan declare baru yang bervariabel real untuk value A, AB, B, BC, C, D, dan yang terakhir E. Kemudian di sini kami mengassign dari real tadi Pak, yang pertama A dengan nilai 4,0, AB dengan nilai 3,5, B dengan nilai 3,0, BC dengan nilai 2,5, C dengan nilai 2,0, D dengan nilai 1,0. Yang terakhir E dan dengan nilai 0,0. Kemudian di sini kami membuat input credits untuk memasukkan credits yang akan kita masukkan pada konsol nanti Pak. Kemudian di sini kami menggunakan loopingan while untuk memasukkan nilai kredit. Di sini jika kreditnya tidak sama dengan triple dash, dia akan menuju ke true dan akan menuju ke integer SKS. Kemudian akan dilanjutkan oleh Crystal Pak. Jadi di sini Pak saya akan menjelaskan mengenai jikalau kredit itu tidak sama dengan triple dash. Jadi yang pertama, tadi kan kita udah menginput credits. Nah, ketika kita menginputnya selain dari triple dash, kita akan beralih ke declare SKS, yang dimana SKS ini dalam bentuk bilangan bulat Pak, makanya kami memakai tipe data integer. Lalu SKS ini kami bikin sama dengan integer credits, karena di sini tadi kan Pak creditsnya itu Pak dalam bentuk string. Jadi di sini kami bikin dalam bentuk string, kenapa enggak dalam bentuk integer aja, agar ketika kami memasukkan di loopingin while, karena di sini kami bikin jika kreditnya tidak sama triple dash. Nah, kalau integer kan Pak nggak bisa tuh triple dash, karena integer tuh hanya bisa berlaku pada bilangan bulat. Maka di situ kami bikin string. Lalu di sini karena SKS yang dibutuhkan dalam bentuk bilangan bulat agar nanti bisa dimasukin ke dalam formula SKS dikali nilai angka, maka kami ubah dari string menjadi integer. Nah, selanjutnya kita beralih ke branchingan pada grade-nya. Pertama, sebelum beralih ke branchingannya, kita terlebih dahulu menginput grade kita yang kita dapat atau yang kita miliki. Nah, jadi tadi kan dibilang di sini grade ini kita mengkonversikan nilai angka menjadi nilai huruf. Nah, ketika kita nanti menginput grade kita A, maka value kita yang kita terdapat adalah 4,0. Nah, ketika kita menginput AB,
maka value yang kita miliki adalah 3,5. Ketika kita menginput B, value kita yang kita dapat adalah 3,0. Ketika kita menginput BC, maka value yang kita punya adalah 2,5. Ketika kita menginput C, maka value kita 2,0. Ketika kita menginput D, maka value kita adalah 1,0. Dan terakhir, ketika kita menginput E, maka value kita 0,0. Nah, sekarang saya akan melanjutkan mengenai output yang telah kami buat, Pak, atau solusi yang telah kami buat. Nah, outputnya itu yaitu topfix SKS dikali dengan value atau nilai angkanya, Pak. Di sini kami memakai topfix karena seperti yang diminta, output yang diminta itu tadi outputnya itu ada 14,0. Nah, di situ agar muncul desimalnya 1 di belakang koma, maka kami memakai topfix topfix SKS dikali value, 1. Nah, setelah kita memasuki semuanya dan branching telah selesai, maka kita menginput credits kembali. Kalau semisalkan kita input creditsnya tidak sama dengan triple dash, maka kita kembali menuju ke jalur true seperti di awal tadi. Namun ketika kita menginputkan triple dash, dia akan beralih ke false dan akan berakhir di ending. Selanjutnya, mengenai pengumpulan dan viscode-nya akan dijelaskan per saya, yakni Nicholas. Baik Pak, di sini setelah Grisela menjelaskan dari program output dan branching yang lainnya, di sini kami akan masuk ke source code viewer. Kemudian di sini kami memasukkan Java program template. Setelah itu kami mengcopy programnya. Kemudian di sini kami memindahkannya ke dalam M01 Java. Kami paste di sini, Pak. Kemudian nanti di sini dia tertulis Java program, Pak. Di sini kami menggantinya dengan nama file yang telah disediakan, yaitu M01. Setelah itu kembali lagi kami ke Flogarithm. Dan di sini kami kembali menyimpan save as agar file Flogarithm ini tersimpan pada library GitHub Performance. Setelah itu di sini, Pak, kami menjalankan konsolnya. Di sini kami mengerankannya. Setelah kami merankannya, di sini kami masukkan sesuai dengan permintaan pada soal. Pada sampel yang pertama di sini disuruh masukkan kredit 4. Dan grade-nya adalah A, Pak. Baiklah, Pak. Di sini sesuai dengan outputnya yaitu 16,0. Kemudian di sini terakhir kami masukkan triple dash. Di triple dash ini dia tidak akan lagi bisa menginput dikarenakan pada program while tadi jika kreditnya kita masukkan sama dengan triple dash, dia akan berhenti ke false dan akan berhenti, Pak. Kemudian di sini kami akan merankannya lagi dan mencoba untuk sampel yang kedua. Di sini kami masukkan kredit 4 dan grade-nya AB. Kemudian kreditnya 3 dan grade-nya BC. Setelah itu kami masukkan triple dash. Setelah kami masukkan triple dash, dia kembali berhenti, Pak. Karena sesuai dengan while tadi, jika grade-nya sama dengan triple dash, dia akan berhenti. Dan sampel kedua juga berhasil, Pak, sesuai dengan yang telah diminta. Dan yang di sampel ketiga kita akan mencobanya lagi. Di sini yang diperlukan inputnya cuma triple dash, Pak. Setelah dimasukkan triple dash, dia akan berhenti kembali, Pak. Setelah itu kami kembali ke viscode yang sudah di copy tadi, Pak, di bagian Java. Setelah kami mengganti nama di public class Java program menjadi public class M01, kami ke Changslo, kemudian akan dijelaskan oleh Grisela, Pak. Jadi tadi, Pak, kami tidak seperti sebelumnya, kami sudah mulai dapat lebih cepat, Pak, memahami soal yang telah diberikan.
Dan yang kedua, di dalam chancel kami mencoba mencari kode untuk mengubah string menjadi integer dengan menggunakan type integer. Tadi di awal Pak, kami kebingungan Pak, kenapa kami tidak bisa menggunakan formulanya, dan kami sadar bahwa awalnya SKS itu kan maaf Pak, awalnya kan kredit itu string, dan kami tidak tidak menduga kalau misalnya string itu tidak bisa dikalikan dengan suatu tipe data real, karena tipe data yang berbeda maka tidak bisa dikalikan. Oleh karena itu akhirnya kami mendapatkan solusi bahwa kami harus mengubah, maaf Pak, bahwa nilai angka tadi itu adalah integer. Jadi ketika kami mengubah dari string menuju integer, maka dapatlah hasil dari formula yang telah kami kalikan. Lalu yang terakhir, kami sudah menyelesaikan ujian praktikum. Dan tadi Pak, kami mendapat suatu sedikit permasalahan, yakni pengumpulan. Tadi kami mencari bagaimana cara agar kami dapat mengecek nilai kami dari auto grading. Dan akhirnya kami bisa, karena kami telah mencoba menggunakan auto grading yang telah Bapak berikan, dan kami mencoba auto grading milik kami sendiri juga. Sekian dari presentasi kami akan ujian UTS kami. Terima kasih Pak.